Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi min makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqat al-itlaq wa ala alihi wa sunnatil alam wa ashabil badilina anfusahum lil tawdih istari wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mustahidin al qa'imin bil bihifdina musyidin wa man ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi dari Ubadah bin Somit berkenaan dengan yang seharusnya kita melaksanakan sholat. Nabi bersabda, "Idza ahsanar rajulu sholata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha. Qalat as-sholatu hafizakallah kama hafidtani faturfa." Ketika orang menunaikan sholat ya, secara sempurna ya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, artinya dengan tumak ninah atau tumuk ninah, maka sholat itu ya, akan mendoakan kepada kita. Seperti yang kita tahu dalam satu riwayat, kelak amal yang kita lakukan itu akan dipersonifikasi, disosokkan oleh Allah menjadi makhluk yang lain yang akan ikut serta menunggu kita di alam barzakh. Amal kita, amal yang kita lakukan itu tidak mudah bagi Allah untuk kemudian menciptakan dan bisa mendoakan kita. Jadi setiap kali kita melakukan sholat sesuai dengan syarat rukun dan kesunahan-kesunahannya, tidak terburu-buru, ya, konsentrasi, ya, itu sholatnya itu akan berdoa kepada Allah untuk kita. Okay. Hafizukallah kama hafidtan. Semoga Allah senantiasa menjagamu layaknya kamu menjaga diriku. Faturfa, maka kemudian sholat itu diterima oleh Allah SWT. Nah, kemarin ketika kita ngaji tadi kan disebutkan ya, Kanjeng Nabi itu pernah memberikan komentar kepada seseorang ya, ketika sholat ya, ternyata oleh Nabi dianggap kurang sesuai ya. Disuruh sholat lagi sampai 3 kali itu. Nah, jadi ada disebut al-musik orang yang sholatnya tidak sesuai dengan syarat rukun sholat. Wa idza asa as-sholata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis sholatu dhayya'akallah kama dhayya'tani. Ketika orang itu sholat tidak sempurna, malah bahasanya itu asa ayusi ya, asa ayusi isaan musik, itu artinya ya sholatnya jelek ya, tidak mengikuti syarat rukun ya dan sunnah-sunnah sholat ya. Sholat itu ya yang dilakukan ya, itu juga memberikan doa ya, waliyadzubillah, doanya kepada Allah itu dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu kama dhayya'tani, sebagaimana kamu menyia-nyiakan diri. Apa yang terjadi kemudian? Fatulaffu kama yulaffu saubul halaq ya.
sholat itu kemudian ya dilipat. Kalau itu dipersonifikasi sebagai makhluk itu dilipat kama yulafus saubu al-khulaq, seperti baju yang tidak dipakai, baju yang sudah tidak dipakai itu karena lama, tidak dipakai itu karena nggak cukup, tidak dipakai itu karena rusak. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Fayudrobu biha wajhu, kemudian dilemparkan ke orang itu. Itu artinya diabaikan. Paham ya? Kita tidak bisa memberi komentar ya. Di Blitar itu yang terkenal ya, sholat tarawih 20 rakaat itu hanya 10 menit, 7 menit. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, ya Allah, kejar-kejaran itu. Waliyatubillah, saya nggak memberikan komen ya. Makomnya sudah beda dengan kita. Nah, kita kan makom syariah. Makom syariah itu makom yang masih memperhatikan syarat, rukun ya. Kemudian kesunahan. Kalau sudah makomnya makom ya, lebih dari itu, yang tampak oleh mata mungkin begini tapi hatinya tidak begitu, kita tidak bisa komentar. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang ada alasan-alasan dulu ya. Jadi bagaimana itu yang pernah saya tangkap, bagaimana masyarakat itu merasa tidak terbebani dengan menjalankan sholat. Dengan sholat 2 rakaat, apalagi sampai khatam Quran, apalagi sampai artinya itu makan setengah jam 1 jam, itu dirasa oleh orang kampung waktu itu ya, terlalu membebani, sehingga dicepatkan. Ya. Kalau sampai di kampung itu sampai akan tahu. Jadi masjid yang cepat itu banyak peminatnya. Tapi kalau masjid lama ya, itu enggak ada, kurang peminat itu ya, kurang peminat. Sekalipun di Malang sudah agak mulai lebih baik ya. Setidaknya masjid besar di Malang ini ya, Sabilillah, Jamek, kemudian Masjid Kubah itu khataman ya. Khataman itu artinya ya ada saja pengikutnya, apalagi kalau malaman ya. Kalau sampai tanggal 2 di atas 20 sampai masih di sini ya, nanti sama rumah saya ajak objek Jamek witir, sama akan tahu witir itu seperti hari raya, sampai beludak di jalan-jalan ya, untuk berburu Lailatul Qadar mulai jam 11 malam. Kalau jam 11 kita datang ya nggak kebagian tempat, kecuali kita hanya menjadi pengamat, sotrek sana, sotrek sini, sampai nggak perlu di dalam, di luar saja cukup itu ya. Tapi kalau pengen sholat itu jam 10 itu sudah ya, kemungkinan nggak kebagian tempat itu ya. Itu alhamdulillah ada animo masyarakat itu, khusus di Jamek ketika malaman itu ya, luar biasa. Saya nggak tahu apa yang mereka motivasi, itu bisa diteliti motivasi orang ya untuk mengikuti kegiatan tarawih 10 hari terakhir itu, motivasinya apa saja sebenarnya. Ya Allah, waliyadzubillah ya. Karena itu ini harus kita wasiatkan untuk diri kita sendiri supaya kita tidak tidak diterima sholatnya, finalzubillah ya. Karena sebenarnya sholat itu sebenarnya kepentingan kita. Jadi berkali-kali saya pernah bilang bahwa kepentingan kita untuk menjalankan ibadah itu sesungguhnya linear, sejajar, seimbang dengan orang itu melakukan ibadah dan Waalaikumsalam. Halo. Temu di posisi. Nggak sekedap temu di posisi. Oke, sekedap mana nggak betul. Kemudian yang kedua diwatkan oleh Ad-Dailami, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza adzanal muadzin yaumal jumu'ah harumal amr."
ketika seorang muadzin di hari Jumat telah mengumandangkan azan, maka haram melakukan aktivitas. Ya. Kalau disebut dalam Al-Quran itu, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Jadi aktivitasnya aktivitas perniagaan. Lah, yang Jumatan kan bapak-bapak, kami perempuan kan di rumah. Sama, ini haram. Jangan memfasilitasi orang melakukan transaksi apa. Harus diumumkan, pokoknya setiap Jumat tutup jam 11, buka lagi jam 1. Demi keberkahan hidup. Kita merasa bahwa ketiganya jangan seperti orang Bani Israel, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran itu, ya. Makanya ada namanya Yaumus Sabat. Jadi orang-orang Bani Israel itu hari melakukan sesembahan itu kan hari Sabtu. Ternyata setiap hari Sabtu itu ikannya besar-besar dan mancing itu ya. Ikannya itu mancing itu apa? Ikannya itu banyak mendekat ke pantai gitu loh, dan besar-besar sehingga orang tertarik. Iman sekali itu ikan besar-besar kita biarkan. Akhirnya mereka mengalihkan ya perhatian dari menyembah Allah kepada ikan. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir ini, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ketika ini sunnahnya nggih. Ketika orang mau tidur setidaknya punya wudu ya. Wudunya gimana ya? Wudu seperti orang mau sholat ya. Ketika tidur usahakan miring sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Kalau Fir'aun tidur itu tengkurap. Tidur atang-atang itu apa? Telentang melumah ya. Itu enggak ada riwayatnya, enggak ada dalilnya, enggak ada pijakan teladannya. Jadi kalau Nabi itu kalau sehari miring ke kanan ya. Nah, kemudian ini ya, inget-ingetin, ditulis di HP-nya kalau tidur sambil bawa HP baca ini. Allahumma aslamtu wajhiya ilaika. Allahumma ya Allah, aslamtu, aku serahkan wajhi diriku ilaika padamu. Wa fawwattu, dan aku menyerahkan amri urusanku ilaika padamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku rehatkan, aku ungsikan ya punggungku ilaika padamu, raghbatan wa rahbatan ilaika, sebagai pernyataan senang dan rahbah itu ketakutan ya, ilaika padamu. La malja'a wala manja. La malja, tidak ada tempat pengungsian, wala manja, dan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan minka darimu illa ilaika. Allahumma ya Allah, amantu bi kitabik. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah menurunkan. Siapa engkau? Siapa kamu? Wa nabiyaka, dan nabimu, alladzi arsalta, yang mengutus dan nabi yang engkau utus ya. Rawahu Bukhari Muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardu ilayya idza hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana biya. Rabbana anfa'na bi barakatihim minal fitan. Bisa ditirukan saya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwattu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan
warahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Ini doa dibaca sebelum tidur ketika kita punya wudu. Nanti ditambahkan sholat macam-macam dan berharap, ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi saat aku tidur. Siapapun orang yang bermimpi ketemu kanjeng Nabi, itulah kanjeng Nabi. Karena Nabi tidak akan pernah bisa ditipu ya bentuknya oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.